Sobat Vibrasi Semesta, kamu mungkin dengan mudah bisa melakukan meditasi, afirmasi, dan visualisasi setiap hari. Tapi jika ketakutan masih menyelimuti vibrasimu, hidup akan terasa macet, tidak berkembang. Dalam tarikan napas yang paling dalam, dalam keheningan yang paling sunyi, kita bisa merasakan getaran halus dari alam semesta yang mengalir melalui tubuh dan jiwa kita. Setiap pikiran, setiap emosi, adalah bagian dari tarian energi yang saling terhubung. Kita bukan hanya daging dan tulang, kita adalah medan frekuensi. Dan seperti sungai yang mengalir, energi sejati hanya dapat mengalir bebas ketika tidak ada hambatan di jalannya. Namun, ada satu dinding tak kasat mata yang diam-diam membuat kita terbangun, yaitu ketakutan. Ketakutan bukan hanya emosi, ia adalah getaran. Sebuah frekuensi rendah yang mengganggu harmoni dan membatasi aliran energi semesta yang seharusnya mengalir melalui diri kita secara alami. Ia tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Ia menahan cinta, mencegah kelimpahan, dan membatasi kesadaran. Semesta tidak berbahasa kata, ia berbahasa getaran. Segalanya adalah energi, dan energi itu bergetar dalam berbagai tingkat frekuensi. Pemikiran bahagia, penuh cinta, penuh syukur, semuanya memiliki frekuensi tinggi. Sedangkan pikiran yang penuh ketakutan, rasa bersalah, dan kebencian beresonansi di frekuensi rendah. Hukum semesta, seperti hukum vibrasi dan hukum ketertarikan, bekerja berdasarkan prinsip ini. Kamu menarik apa yang kamu vibrasikan. Ketika seseorang bergetar dalam ketakutan, semesta tidak menilai atau menghukum, ia hanya mencerminkan apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Maka ketakutan, meski hanya berupa pikiran, bisa menjadi penghalang utama bagi manifestasi realita terbaikmu. Bayangkan tubuhmu sebagai saluran energi. Ketika kamu hidup dalam cinta, keberanian, dan kepercayaan, energi semesta mengalir deras, seperti air terjun. Tapi ketika kamu membiarkan ketakutan menguasai dirimu, saluran itu menyempit, bahkan tersumbat. Ketakutan tidak hanya hadir di permukaan, ia sering tinggal dalam ketidaksadaran, dalam pola trauma lama, keyakinan yang membatasi, atau pengalaman masa lalu yang belum sembuh. Ia menjadi seperti tembok di dalam sistem energi, menghalangi arus kehidupan. Tidak heran jika kita merasa terjebak, stagnan, atau kehilangan arah. Itu bukan karena semesta menolak memberi, tetapi karena kita sendiri yang secara tak sadar menutup pintu penerimaan. Kreativitas adalah aliran energi ilahi. Ia muncul dari tempat kepercayaan, kebebasan, dan kelapangan. Namun saat ketakutan hadir, kreativitas terhenti. Ketika seseorang takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup, maka ide-ide pun tidak bisa turun. Manifestasi pun tertunda. Ketakutan membisikkan ilusi, kamu tidak layak, kamu akan gagal, jangan coba, nanti sakit. Dan ketika kita mempercayai suara itu, tubuh kita pun menutup. Sistem saraf kita masuk ke mode bertahan, atau survival mode. Dalam keadaan ini, kita tidak mencipta, kita hanya bertahan. Sementara hukum semesta menunggu kita untuk membuka diri kembali pada getaran kepercayaan. Di manakah ketakutan bersembunyi? Ketakutan sering tidak datang dalam bentuk yang dramatis. Ia menyamar menjadi kebiasaan, seperti menunda-nunda keputusan penting, merasa tidak enak menolak orang lain, takut kehilangan sehingga rela mengorbankan diri, mengontrol orang lain demi merasa aman, selalu berpikir bagaimana kalau gagal. Ini adalah bentuk-bentuk halus dari vibrasi ketakutan yang bersembunyi di bawah kesadaran. Dan semakin tidak kita sadari, semakin kuat pengaruhnya terhadap medan energi kita. Salah satu hukum semesta yang paling penting
adalah hukum vibrasi. Segala sesuatu bergerak dan bergetar. Ketika kita berada dalam vibrasi ketakutan, kita secara otomatis terhubung dengan realitas yang cocok dengan frekuensi tersebut. Pengalaman yang membuat kita merasa semakin takut, situasi yang mengonfirmasi kekhawatiran kita, dan orang-orang yang juga hidup dalam pola yang sama. Semesta tidak menghukum, ia hanya mencerminkan. Maka satu-satunya cara untuk mengubah realitas adalah dengan mengubah getaran. Dan untuk mengubah getaran, kita perlu mengakui keberadaan ketakutan, bukan mengabaikannya. Kesadaran adalah cahaya yang mampu menembus gelapnya ketakutan. Ketika kita mulai sadar bahwa rasa takut adalah energi, bukan identitas, bukan kebenaran mutlak, kita bisa menghadapinya dengan lembut, bukan dengan penolakan. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan? Dari mana asal rasa takut ini? Apakah ketakutan ini masih relevan di hidupku hari ini? Jika aku melepaskan rasa takut ini, apa yang mungkin terbuka? Dengan kejujuran dan kelembutan, kita mulai melonggarkan ikatan energi yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Sobat Vibrasi Semesta, cinta adalah obatnya. Cinta adalah getaran tertinggi. Cinta bukan sekadar emosi romantis, tetapi kondisi sadar untuk menerima apa adanya tanpa syarat. Saat kita menghadapi ketakutan dengan cinta, bukan dengan penghakiman atau pelarian, maka energi mulai mengalir kembali, tembok mulai retak, dinding tak kasat mata mulai runtuh. Salah satu praktik yang ampuh adalah menyentuh dada atau jantung dan berkata, "Aku melihatmu, wahai ketakutan. Aku tidak melawanmu. Aku mencintaimu karena kamu pernah melindungiku. Tapi sekarang, aku memilih untuk bebas." Kata-kata ini sederhana, tapi getarannya kuat. Karena saat kita memilih cinta alih-alih takut, kita sedang memindahkan diri ke frekuensi yang lebih tinggi. Dalam sudut pandang hukum semesta, ketakutan bukan musuh. Ia adalah penanda, tanda bahwa kita berada di persimpangan antara pertumbuhan dan pengulangan. Ia muncul untuk ditransformasikan, bukan dihindari. Setiap kali ketakutan hadir, itu adalah kesempatan untuk menyadari satu lapisan lagi dari diri kita yang siap dilepaskan. Kita tidak harus mengalahkan ketakutan. Kita hanya perlu mengenalinya, mengakuinya, lalu memilih getaran yang lebih tinggi secara sadar. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski rasa takut hadir. Dan keberanian bukanlah suara yang keras. Ia lahir dari keheningan, dari tempat terdalam dalam jiwa kita yang tahu bahwa kita aman, bahwa semesta mendukung, bahwa kehidupan bukan tentang bertahan, tapi berkembang. Ketika kita berani menengok ke dalam, menatap ketakutan dengan mata kasih, saat itulah energi yang lama terblokir mulai mengalir kembali. Kreativitas kembali menyala. Intuisi menjadi lebih tajam. Hidup mulai terasa ringan dan penuh kemungkinan. Praktik harian untuk membebaskan diri dari ketakutan. Yang pertama adalah pernapasan sadar, yaitu saat rasa takut muncul, tarik napas panjang, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan sambil membayangkan energi ketakutan keluar dari tubuhmu. Kedua, tulis surat pada ketakutan, yaitu tulislah apa yang kamu rasakan tanpa sensor. Biarkan ketakutan itu bicara. Kemudian balas surat itu dari sudut pandang higher self, diri tertinggimu. Praktik ketiga, visualisasi cahaya, yaitu bayangkan cahaya putih hangat masuk dari atas kepala dan mengalir ke seluruh tubuhmu, melarutkan area yang terasa berat, gelap, atau tegang. Keempat, ucapkan kalimat afirmasi. Aku membuka diriku untuk aliran cinta dan energi semesta. Aku memilih kepercayaan daripada ketakutan. Sobat Vibrasi Semesta, sadarlah
dan kembalilah menjadi saluran energi ilahi. Ketika dinding ketakutan mulai runtuh, kita kembali menjadi saluran murni dari energi ilahi. Kita bukan lagi korban dari keadaan, tapi pencipta dari vibrasi. Kita menyadari bahwa segala hal yang pernah menakutkan sebenarnya datang untuk membangunkan kekuatan sejati dalam diri kita. Ketakutan mungkin mengetuk pintu, tapi kita tidak harus membiarkannya tinggal. Kita bisa membuka jendela jiwa kita dan membiarkan cahaya masuk. Kita bisa memilih kepercayaan, keberanian, dan cinta, karena pada akhirnya, hanya getaran itulah yang bisa membawa kita pulang ke diri sejati. Jika pesan dalam video ini menyentuh hatimu dan mengubah mindsetmu, bagikan kepada semua teman dan saudaramu. Masih banyak pengetahuan tentang kesadaran agar kembali ke jati diri yang bisa kamu temukan di video-video kami berikutnya.